Kita ambil contoh soal yang pertama. Misalnya hitunglah nilai dari 1/7 ditambah dengan 2/3. Nah, terlebih dahulu kita akan coba pakai cara 1 terlebih dahulu. Di mana kalau cara 1 ini kita akan menggunakan cara kali silang. Yaitu 1 dikali 3 hasilnya 3. Lalu ditambah 2 kali 7 hasilnya 14. Lalu untuk penyebutnya tinggal kita kalikan saja. 7 kali 3 hasilnya 21. Sama dengan 3 ditambah 14 hasilnya 17. Dan untuk penyebutnya 21. Karena angka ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka inilah dia jawaban untuk soal kita yang pertama. Nah, sekarang kita akan coba pakai cara yang kedua. Apakah jawabannya tetap sama? Masih dengan contoh soal yang sama, 1/7 ditambah 2/3. Nah, cara yang kedua, kita akan mencoba menjawab dari soal kita ini dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Yaitu dengan cara mencari nilai KPK. Oke, perhatikan. Karena penyebutnya sini beda, maka langkah awal yang harus kita lakukan, kita cari KPK dari penyebutnya ini. 7 dan 3. Nah, adapun cara mudah untuk menentukan nilai KPK tanpa menggunakan rumus, yaitu cukup kalian cari saja kelipatan angka-angka dari penyebutnya tadi. Kelipatan 7, yaitu 7, 14, 21, dan seterusnya. Lalu kalau kelipatan 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Nah, dari kedua kelipatan angka tadi, mana angka yang sama? Yaitu tentunya angka yang sama adalah angka 21. Maka KPK dari 7 dan 3 itu adalah 21. Lanjut, 21 dibagi 7 hasilnya 3, lalu 3 dikalikan dengan angka di atasnya ini 1. Maka hasilnya tetap 3. Lalu ditambah 21 dibagi 3 hasilnya 7, 7 dikali 2 hasilnya 14. Sama dengan 3 ditambah 14 hasilnya 17 dan penyebutnya 21. Dan ternyata jawaban kita sama. Nah, sekarang tinggal bagaimana adik-adik mau memilih apakah mau cara 1 ataupun cara 2, yang jelas jawabannya tetap sama. Biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Contoh soal yang nomor 2, tentukan nilai dari 3/5 ditambah 1/4. Terlebih dahulu kita pakai cara 1. Yaitu cara kali silang. 3 kali 4, 12, lalu ditambah 1 kali 5, hasilnya 5. Dan untuk penyebutnya, 5 kali 4, 20. Sama dengan 12 ditambah 5, hasilnya 17. Dan penyebutnya 20. Nah, karena angka ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka inilah dia jawaban untuk pertanyaan kita yang nomor 2. Nah, sekarang kita akan mencoba menjawabnya lagi itu pakai cara 2. Apakah jawabannya tetap sama? Masih pakai soal yang sama, yaitu 3/5 ditambah 1/4. Di mana cara yang kedua ini kita akan mencari nilai KPK dari kedua penyebutnya ini. Adapun cara mudah untuk mencari nilai KPK tanpa menggunakan rumus, yaitu kita tinggal mencari kelipatan angkanya saja. Kelipatan dari 5, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Kalau kelipatan 4, 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Nah, dari kedua kelipatan angka tadi, mana angka yang sama? Tentunya angka yang sama adalah angka 20. Maka KPK dari 5 dan 4 itu adalah 20. Lanjut,
20 dibagi 5 hasilnya 4. Lalu 4 dikali 3 hasilnya 12. Lalu ditambah 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 dikali 1 hasilnya 5. Lalu dijumlahkan 12 tambah 5 hasilnya 17. Dan penyebutnya 20. Dan ternyata sekali lagi jawaban kita tetap sama. Nah, sekarang tinggal adik-adik pilih saja mau cara yang mana. Mau 1 boleh, 2 boleh. Yang jelas jawabannya pasti sama. Biar lebih paham lagi, kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. Misalnya, hitunglah nilai dari 1/3 ditambah dengan 2/6 sama dengan. Nah, cara 1 sama dengan soal yang nomor 1 dan 2 tadi, di mana cara 1 itu kita pakai trik kali silang. 1 kali 6 hasilnya 6, lalu dijumlahkan 2 kali 3 hasilnya juga 6. Dan untuk penyebutnya tinggal kalian kalikan saja nih. 3 kali 6 hasilnya 18. Sama dengan 6 ditambah 6 hasilnya 12 dan penyebutnya 18. Nah, jawaban kita ini masih bisa disederhanakan, yaitu dengan cara sama-sama dibagi berapa nih? Yaitu sama-sama dibagi 3. Ya kan? Dimana kalau 12 dibagi 3 hasilnya 4, sedangkan kalau 18 dibagi 3 hasilnya 6. Ternyata masih bisa disederhanakan lagi, yaitu sama-sama dibagi 2. Ya kan? 4 bagi 2 hasilnya 2, sedangkan kalau 6 bagi 2 hasilnya 3. Nah, ini dia jawaban untuk pertanyaan kita yang nomor 3. Nah, sekarang kita akan mencoba menjawabnya lagi pakai cara yang kedua. Apakah jawabannya tetap sama? Nah, sekarang akan kita buktikan sama-sama. Masih dengan menggunakan soal yang sama, 1/3 ditambah 2/6. Cara yang kedua kita akan mencari nilai KPK dari kedua penyebutnya ini, 3 dan 6. Nah, adapun cara mudah untuk mencari nilai KPK tanpa menggunakan rumus, itu kita cukup mencari nilai dari kelipatan angka tadi. Lipatan 3 yaitu 3, ya kan? 6, berapa lagi? 6 terus 9 dan seterusnya. Kalau 6, kelipatan 6, 12 dan seterusnya. Nah, dari kedua kelipatan angka tadi, mana angka yang sama? Itu tentunya angka yang sama adalah angka 6. Maka KPK dari 3 dan 6 itu adalah 6. Lanjut, 6 dibagi 3 hasilnya 2. Lalu 2 dikali 1 hasilnya 2. Lalu ditambah 6 dibagi 6 hasilnya 1. Lalu 1 dikali 2 hasilnya 2. Sama dengan 2 tambah 2 hasilnya 4. Dan penyebutnya 6. Lalu, jawaban kita ini sepertinya masih bisa disederhanakan, yaitu dengan cara sama-sama dibagi 2. 4 bagi 2 hasilnya 2, dan 6 dibagi 2 hasilnya 3. Dan ternyata sekali lagi jawaban kita tetap sama.